Halo guys, kembali lagi bersama saya di Ambara 99 Channel. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana cara menghandle NTL atau penumpang NTL. Sebelum kita memulai video ini, buat teman-teman yang belum subscribe Ambara 99 Channel, agar teman-teman subscribe terlebih dahulu Ambara 99 Channel supaya tidak ketinggalan video-video menarik ataupun informasi lainnya dari Ambara 99 Channel. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Ambara 99 Channel, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video-video yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman. Baiklah, pertama-tama di sini buat teman-teman yang belum mengetahui apa itu penumpang NTL. Penumpang NTL itu adalah penumpang yang disebut dengan not to land, yang dimana penumpang itu ditolak masuk di suatu negara. Contohnya misalnya saya berasal dari Indonesia, lalu saya ingin pergi ke luar negeri, misalnya ke Singapura. Lalu pas dicek di imigrasi di bandara Singapura, saya dinyatakan tidak layak untuk masuk ke wilayah negara Singapura. Jadi di imigrasi di sana saya ditolak dan dipulangkan kembali ke Indonesia. Jadi seperti itu. Untuk penolakan dari penumpang memasuki wilayah atau memasuki suatu negara, itu faktornya berbeda-beda. Ada yang ditolak karena memang sudah di blacklist dari negara tersebut, ataupun ada yang ditolak karena data-data ataupun persyaratan untuk masuk ke negara tersebut itu belum lengkap, di mana tujuan ataupun tempat tinggalnya juga belum diketahui. Jadi banyak faktor yang menyebabkan seseorang atau penumpang tersebut ditolak di suatu negara. Tetapi di sini kita tidak membahas hal tersebut. Di video kali ini saya akan membahas mengenai cara untuk menghandle penumpang NTL tersebut atau penumpang not to land tersebut. Pertama-tama di sini kita sebagai passenger security dari maskapai itu akan diberitahukan oleh pihak di mana maskapai atau negara tempat tujuan atau tempat di mana penumpang tersebut diberangkatkan. Di sana kita akan diberitahukan melalui email bahwasanya penumpang di penerbangan tersebut ada penumpang yang statusnya sebagai penumpang NTL. Dalam suatu penerbangan itu bisa saja terjadi lebih dari satu NTL. Dari pengalaman saya itu, saya pernah menghandle 3 orang NTL dalam satu penerbangan sekaligus. Lalu penumpang NTL itu hanya bisa kita temukan di penerbangan internasional. Di penerbangan domestik kita tidak menemukan penumpang NTL, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu, status dari penumpang NTL itu sendiri adalah di mana penumpang itu ditolak memasuki suatu wilayah ataupun negara itu sendiri. Lalu di sini setelah kita menerima email dari negara di mana penumpang NTL tersebut berangkat, nanti kita di sini sebagai passenger security dari tujuan NTL tersebut harus mempersiapkan personil untuk menghandle penumpang yang berstatus NTL tersebut. Nanti setelah penumpang ataupun pesawat yang mengangkut penumpang NTL tersebut sampai di negara tujuan ataupun landing di negara tujuan, itu nanti kita sebagai passenger security harus standby berada di depan pintu pesawat atau di garbarata itu sendiri. Penumpang NTL tersebut nanti ketika keluar dari pesawat udara itu, dia posisinya harus paling belakang atau terakhir keluar dari pesawat udara tersebut. Nanti cabin crew atau pramugari
atau pramugara dari maskapai tersebut harus membawa atau memegang paspor atau tiket dari penumpang yang berstatus NTL itu sendiri. Setelah semua penumpang sudah habis keluar, barulah penumpang yang berstatus NTL itu kita kawal keluar dari pesawat udara, di mana dokumen-dokumen dari penumpang yang berstatus NTL tersebut kita sebagai aviation security dari maskapai itu sendiri harus memegang atau membawa semua dokumen dari penumpang tersebut. Lalu setelah kita kawal penumpang itu sampai dengan area kedatangan atau area imigrasi, nanti penumpang tersebut kita harus laporkan kepada petugas imigrasi bahwasanya satu penumpang ini ataupun beberapa penumpang ini statusnya NTL. Nanti kita tanya kepada penumpang tersebut apa alasan dia ditolak memasuki negara tempat tujuannya, karena masing-masing orang itu alasan untuk tidak diterima di negara tersebut berbeda-beda. Jadinya kita harus meminta alasan kenapa dia ditolak di imigrasi negara tujuannya. Karena itu data-data itu nanti kita harus mengirimkan email kepada Departemen Pusat. Jadi seperti itu. Setelah kita tanya alasan kenapa dia ditolak, lalu kita harus dokumentasikan dokumen-dokumen yang penumpang itu punya, seperti paspor, lalu tiket, selanjutnya visanya, cok visa terakhirnya, sama alasan kenapa dia ditolak. Nanti di sana ada lembaran dari yang dikasih dari imigrasi sana, itu nanti kita harus fotokopi itu juga. Kita harus dokumentasikan dokumen itu juga. Jadi seperti itu. Lalu setelah kita semua dokumentasikan dokumentasi yang penumpang itu punya, selanjutnya kita serahkan kepada pihak imigrasi yang bertugas di area bandar udara tersebut. Setelah kita kasih atau serahkan penumpang yang berstatus NTL tersebut, itu nanti tanggung jawab selanjutnya adalah tugas dari imigrasi itu sendiri. Tugas kita sebagai aviation security sampai di sana sudah selesai. Selanjutnya dokumentasi yang sudah kita dokumentasikan itu kita lanjut kirim email kepada atau Departemen Pusat, seperti itu. Lalu bagaimana dengan status NTL warga negara asing yang mau masuk ke Indonesia tetapi ditolak di Indonesia? Itu statusnya juga sebagai NTL. Jika penumpang tersebut berstatus NTL, setelah dicek dari imigrasi di Indonesia itu ditolak oleh imigrasi Indonesia, harus dipulangkan langsung ke negara asalnya. Tetapi bagaimana jika tidak ada penerbangan langsung menuju ke negara asalnya pada hari itu? Disitulah tugas kita sebagai aviation security untuk mengawasi penumpang itu selama dia masih berada di wilayah bandar udara itu sendiri. Jadinya penumpang warga negara asing tersebut kita harus tetap menjaganya di wilayah bandar udara itu sendiri sampai nanti dia kembali diterbangkan pulang ke negara asalnya. Jika sampai 2 hari belum ada penerbangan ke negara asalnya, maka sampai 2 hari pula kita harus menjaga penumpang yang berstatus NTL tersebut harus berada di wilayah bandar udara itu sendiri. Penumpang itu tidak boleh keluar dari wilayah bandar udara karena statusnya itu sebagai NTL, yaitu penumpang atau orang yang dilarang memasuki wilayah negara Indonesia. Itu sebenarnya bisa dibilang sebagai orang yang mempunyai atau orang yang berstatus kriminal di wilayah Indonesia itu sendiri. Makanya kita sebagai aviation security itu bertanggung jawab penuh untuk mengawasi atau mengawal penumpang tersebut sampai dia kembali diterbangkan pulang ke negara asalnya. Lalu bagaimana jika penumpang itu ingin
makan atau ingin buang air kecil atau buang air besar, ya tetap kita harus menjaga penumpang tersebut kemanapun dia pergi. Untuk masalah makan atau minumnya, nanti pihak dari maskapai yang bertanggung jawab untuk memberikan makan atau minum kepada penumpang tersebut. Lalu jika penumpang itu ingin buang air, kita harus tetap mengkawal atau menjaga penumpang tersebut sampai ke toilet. Jadi seperti itu, kita tidak boleh hilang atau melepas penumpang tersebut begitu saja, karena itu sangat berbahaya bagi kita sebagai APSN Security nantinya. Lalu kita juga harus mengurus tiket balik dari penumpang yang berstatus NTL tersebut. Intinya semua yang dibutuhkan dari penumpang tersebut kita harus mengontrolnya atau kita harus menyaganya, dari makanan, tempat tidur, tiket balik, itu kita harus mengontrol semua itu. Lalu ketika penumpang itu akan diterbangkan kembali ke negara asalnya, di sana juga kita harus mengawal penumpang tersebut sampai menuju ke ruang tunggu. Nanti kita di pesawat udara itu juga kita memberitahukan kepada cabin crew atau pramugaranya dari maskapai tersebut bahwasanya ini satu penumpang berstatus NTL. Nanti kita serahkan dokumen-dokumen dari penumpang tersebut kepada staf atau cabin crew dari maskapai tersebut, biar nanti di sana status dia sebagai NTL diketahui dan juga akan dihandle sebagaimana kita menghandle dari penumpang tersebut datang memasuki wilayah Indonesia. Jadi kira-kira untuk penjelasan cara menghandle penumpang yang berstatus NTL tersebut seperti itu. Buat teman-teman yang ingin bertanya lebih jelas mengenai status penumpang NTL ini, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar biar nanti kita bisa jawab bersama-sama. Sebelum saya mengakhiri video ini, buat teman-teman yang belum subscribe Ambaras 99 Channel, agar di subscribe terlebih dahulu biar teman-teman tidak ketinggalan informasi ataupun tips-tips lainnya dari Ambaras 99 Channel. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Ambaras 99 Channel, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video-video penjelasan yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman. Sampai bertemu lagi pada video-video Ambaras 99 Channel lainnya. Terima kasih.